Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan,
dipenuhi pujian kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sungguh Kau layak untuk terima segala pujianku, ucapan syukurku. Haleluya, Kau mulia. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang-cabangnya sekota Surabaya. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi ini terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, kami memasuki bulan Desember, tanggal 6 Desember hari ini, 2020 kami bisa bersekutu dengan Tuhan, kami bisa memuji menyembah-Mu, kami beroleh kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bagi kami sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Terima kasih untuk tangan-Mu yang menyertai kami. Jika kami melihat ke belakang, kami tahu Tuhanlah yang menuntun langkah kami sehingga kami bisa melewati hari-hari kami sedemikian rupa. Dan hari ini, pada pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Urapilah kami semua, hamba-Mu yang memberitakan, umat-Mu yang mendengar, biar kami semua sama-sama diurapi. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa kepada Allah yang hidup, demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Allah. Kita datang kepada Allah, kita berdoa kepada Tuhan, namun di dalam doa kita perlu waspada.
Karena kita akan belajar bersama-sama, bisa saja kita melakukan sebuah aktivitas rohani. Berdoa adalah aktivitas rohani. Berdoa adalah disiplin rohani yang didorong oleh firman Allah. Tuhan Yesus mendorong kita untuk berdoa, namun kita perlu waspada dalam berdoa. Bapak Ibu, mari kita membuat sebuah asumsi di awal ini, Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik, berdoa dengan sikap hati yang benar tidak mungkin berdosa. Saya ulang Bapak Ibu, ini kalimat preposisi kita bersama-sama. Berdoa dengan sikap hati yang benar tidak mungkin berdosa. Karena itulah Bapak Ibu, berdoa itu hati berbicara lebih keras di surga daripada semua perkataan mulut kita. Surga, Bapa di surga, melihat hati kita yang berbicara, hati kita yang bergolak, hati kita yang bergumul begitu rupa. Itulah yang berbicara lebih keras di surga daripada semua perkataan mulut kita. Karena itulah berdoa dengan sikap hati yang benar tidak mungkin berdosa. Nah, teks pengantar kita, walaupun saya tidak akan mengupas dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, tapi ada teks pengantar kita yang saya akan bacakan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menyimak dan membuka Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Firman Allah berkata demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya berkhotbah dengan nada yang begitu keras. Dia sebut pemimpin-pemimpin Israel, raja, para imam, para ahli-ahli Taurat. Dia sebut sebagai hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Mereka disamakan dengan orang-orang Sodom yang dimusnahkan oleh Allah melalui api. Lalu bangsa Israel disebutnya sebagai manusia orang rakyat Gomora. Dia berkata, perhatikanlah pengajaran Alkitab, hai rakyat manusia Gomora. Orang Israel disebut sebagai Gomora. Jadi Sodom dan Gomora digambarkan oleh Yesaya. Begitulah keadaan orang Israel di mana Yesaya terpanggil untuk melayani Allah, berkhotbah bagi umat Israel. Mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, tapi tangan mereka penuh dengan darah. Hati mereka penuh dengan kebencian. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku payah menanggungnya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesaya berkata begini. Dia berkata, di mana lagi aku mau pukul kamu? Tuhan mau pukul umat Israel, tapi nggak ada tempat lagi untuk memukul. Sudah penuh dengan borok, sudah penuh dengan luka. Begitu parahnya bangsa ini berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, tapi mereka berbuat salah. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bersifat preventif, pencegahan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata begini, seseorang bisa saja melakukan aktivitas rohani, tapi dengan motivasi duniawi. Sementara yang lain ada melakukan aktivitas jasmani, tapi motivasinya rohani. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ada orang yang melakukan aktivitas rohani. Dia melayani, dia berdoa, dia berkhotbah, dia barangkali besuk. Sebuah aktivitas rohani. Tapi motivasinya begitu duniawi. Sebaliknya,
Ada orang yang kelihatannya melakukan aktivitas jasmani. Contohnya dia olahraga, dia barangkali nge-gym, dia jalan setiap pagi, jalan cepat, Bapak Ibu. Karena dia tahu tubuhnya telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Nah, tubuh ini juga adalah bait Allah Roh Kudus. Sehingga tubuh ini perlu dirawat, perlu dijaga. Jadi, dia melakukan aktivitas jasmani, tapi motivasinya rohani. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berdoa adalah aktivitas rohani. Berdoa, disiplin rohani yang didorong oleh firman Allah. Tapi aktivitas rohani bisa menjadi begitu duniawi jika kita salah melakukannya. Yang pertama adalah kita berdoa tapi tidak mengampuni. Kita datang berdoa kepada Allah, tapi hati kita tidak mengampuni. Hati kita menyimpan sebuah kepahitan, sebuah amarah yang terpendam, sebuah kebencian yang menggelora di hati kita begitu rupa. Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 11 ayat 25. Injil Markus 11 ayat 25 berkata demikian Bapak Ibu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jika Bapak Ibu memperhatikan teks lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sekiranya ada barang sesuatu dalam hati saudaramu. Dia berkata begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita berdoa, tetapi di dalam hati kita ada sesuatu yang gak beres dengan saudara kita. Atau sesuatu yang kita tahu tidak beres di hati saudara kita tentang kita. Maka kita perlu membereskannya. Kita perlu melepaskan pengampunan. Atau kita meminta ampun jika kita bersalah. Karena kalau kita tidak melakukannya, Tuhan Yesus berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu. Atau meminta ampun terlebih dahulu. Jika tidak, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mewaspadai bagian ini. Kita bisa saja berdoa, tetapi waktu kita berdoa, malah kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mengampuni, sehingga Allah tidak mengampuni kita. Jika Allah tidak mengampuni kita, berarti tetaplah dosa kita. Tetaplah kesalahan sebuah kesalahan. Karena itu kita perlu memperhatikan bagian ini. Albert Einstein berkata demikian. Orang lemah membalas dendam. Orang yang kuat memaafkan. Orang cerdas mengabaikan. Hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah orang-orang yang kuat. Orang yang melepaskan pengampunan adalah orang yang kuat. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, setelah kita mengampuni, bisa saja orang itu berbuat salah kembali. Dan ada orang-orang tertentu yang suka memaafkan kelembutan hati kita. Maksud saya, memanfaatkan kelembutan hati kita, memanfaatkan sifat kita yang pemaaf itu, dibuat mereka sebagai aji mumpung untuk terus-menerus berbuat salah kepada kita. Ada orang-orang tipikal seperti itu. Tapi biar bagaimana Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan memberitahu Bapak Ibu, kita perlu melepaskan pengampunan. Walaupun waktu kita melepaskan pengampunan, orang itu mungkin akan berbuat salah lagi. Orang itu mungkin akan memanfaatkan kita dan menganggap kita orang yang lemah. Menganggap kita orang yang tak berdaya. Oh bukan Bapak Ibu. Orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Seperti perkataan Albert Einstein. Dan perhatikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuat. Dia mengampuni Bapak, Ibu, dan saya. Peristiwa Natal, kita sedang masuk kepada minggu kedua Advent, Bapak Ibu. Ini minggu Advent yang kedua kita jalani hari ini, waktu tanggal 6 Desember ini. Ini minggu Advent yang kedua. Bagaimana kita diingatkan Kristus mengosongkan dirinya untuk datang mengampuni Bapak, Ibu, dan saya. Walaupun dia tahu. Setelah kita diampuni olehnya, setelah kita ditebus olehnya, setelah dia mati bagi kita, kita masih bikin dosa. Bapak Ibu, ada barangkali hari ini, setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau mungkin nanti masih akan bikin dosa.
Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tapi apakah Tuhan Yesus membatalkan kedatangannya? Apakah Tuhan Yesus membatalkan kelahirannya ke dunia ini? Apakah dia membatalkan kematiannya di kayu salib? Tidak. Dia tahu kita masih bisa bikin dosa. Kita masih bisa bikin salah. Tapi Tuhan Yesus tetap datang untuk mengampuni Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuat. Dia mengampuni walau dia tahu ada orang-orang yang aji mumpung, ada orang-orang yang meremehkan kasih karunia, ada orang yang bermain-main dengan pengampunan Allah, ada orang model begitu, dan mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi poinnya Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang kuat, yang bersedia mengampuni, walau kita sering gagal dalam hidup ini. Dan Bapak, Ibu, dan saya harus meneladani Tuhan Yesus, di mana kita harus belajar terus-menerus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka waktu kita berdoa, Bapa tidak mengampuni kita. Bapak, Ibu, ada seorang kontributor dari CNN, seorang wanita kontributor CNN, Bapak Ibu, Mel Robbins, dia juga punya acara di CNN. Dia mengatakan kalimat ini, walaupun kalimat ini sangat antroposentris, tapi sekurang-kurangnya, kalau Bapak Ibu dan saya begitu sulit untuk mengampuni seseorang, coba perhatikan nasihat dari Mel Robbins. Dia berkata demikian, ampuni orang lain, bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo belajar melepaskan pengampunan. Walaupun mungkin orang itu tidak pantas untuk diampuni, tetapi engkau pantas untuk beroleh kedamaian, engkau pantas untuk beroleh ketentraman. Biarlah hatimu tentram, karena ingatlah pepatah ini Bapak Ibu. Orang yang melepaskan pengampunan, seperti orang yang melepaskan seseorang dari dalam penjara. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Orang yang tidak mengampuni, dia terbelenggu, dia terpenjara, dia diperbudak oleh kebencian dan amarah di dalam dirinya, sehingga hidupnya tidak merdeka. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita menjadi orang yang merdeka. Dan ingatlah pepatah Tionghoa itu yang berkata, Bapak Ibu, orang yang tidak mengampuni itu seperti orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita yang meminum racun, kenapa orang lain yang mati? Tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Berdoa tanpa mengampuni, itu berarti berdoa tanpa diampuni. Orang yang berdoa tanpa mengampuni, itu berarti dia sedang berdoa tapi tidak diampuni. Sedang melakukan sebuah aktivitas rohani, tapi bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu ingat baik-baik Bapak Ibu. Menyimpan dosa, itu berdosa. Dan segera akan melahirkan dosa yang lain lagi dalam tindakan. Orang yang tidak mengampuni, dia menyimpan dosa. Karena tidak mengampuni itu berdosa. Dan kalau kita menyimpan dosa, akan segera melahirkan dosa yang lain lagi. Lalu kemudian akan muncul sebuah tindakan berdosa yang lain. Kita perlu memperhatikan poin yang pertama ini. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Poin yang pertama, betapa pentingnya mengampuni waktu kita berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa tapi untuk pemuasan hawa nafsu. Berdoa hanya untuk ingin memuaskan hawa nafsunya. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, firman Allah berkata demikian. Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Keinginan-keinginan dirinya, dia diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Keinginan-keinginannya jadi seperti tuan bagi dia, yang harus dipenuhi, yang harus dipuaskan. Maka ini doa yang salah Bapak Ibu. Ini doa yang tidak diinginkan oleh Allah. Ini doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang berdoa hanya untuk pemuasan hawa nafsu. Ini jenis doa yang ditujukan untuk kesenangan diri sendiri. Pendek kata, ini cuma tentang dirinya. Pokoknya Tuhan harus jawab keinginan-keinginannya, jawab kemauan-kemauannya, jawab pergumulan-pergumulannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dia tidak sedang berdoa kepada Allah. Dia sedang berdoa kepada keinginan-keinginan dirinya sendiri saja, Bapak Ibu. Dia tidak peduli apakah doanya sesuai atau berlawanan dengan kehendak Allah, dia nggak pusing. Apakah doaku ini sesuai dengan kemauan Tuhan? Apakah doaku ini sesuai dengan kehendak Allah? Dia nggak mau peduli. Karena yang diperdulikan hanya hawa nafsu dirinya.
Orang seperti ini berdoa tidak mempertimbangkan apakah doanya membawa kebaikan atau keburukan. Dia nggak peduli, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Saya beri contoh, Bapak Ibu. Para penyembah berhala, Bapak Ibu. Ingatlah, semua manusia adalah penyembah. Tinggal siapa yang dia sembah. Apakah menyembah Tuhan yang hidup? Apakah menyembah berhala? Apakah menyembah uang? Apakah menyembah materi? Apakah menyembah keinginan-keinginan diri? Setiap manusia adalah makhluk penyembah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, coba perhatikan. Orang yang menyembah berhala. Waktu seseorang menyembah berhala, bukan karena dia cinta berhala. Dia menyembah berhala karena dia berharap keinginan-keinginannya dipenuhi oleh berhala yang dia sembah. Jadi seseorang menyembah ilah bukan karena dia mencintai ilah itu, tapi karena dia berharap keinginan-keinginan, hasrat-hasratnya, cita-citanya dipenuhi oleh ilah yang dia sembah itu. Coba bayangkan kalau ada anak Tuhan berdoa kepada Tuhan, bukan karena mencintai Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi hanya karena keinginan-keinginannya dijawab oleh Tuhan. Hanya karena keinginan-keinginan dikabulkan oleh Allah, karena itulah dia berdoa. Jelas ini sebuah doa yang salah. Kita perlu berhati-hati. Janganlah kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Hawa nafsu merupakan manifestasi dari perbuatan daging yang tak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Yang kalau berdoa, dia selalu berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku ya Bapa. Kita perlu meneladani itu Bapak Ibu. Di dalam hidup ini, mari kita merenungkan poin yang kedua ini. Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, pastikanlah doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita percayakan doa kita itu jawabannya kepada Tuhan yang hidup. Mari kita harus peduli bagian ini Bapak Ibu. Janganlah berdoa hanya untuk memuaskan hasrat-hasrat kita yang begitu dalam. Orang yang berdoa hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan dagingnya, sesungguhnya tidak sedang berhadapan dengan Allah. Sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya dia cuma ingin kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan itu tentu bersalah di hadapan Tuhan. Mari kita jauhkan berdoa sambil berdosa yang seperti ini. Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mazmur 66 ayat 18 berkata demikian. Mazmur 66 ayat 18, firman Allah berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apa itu berdoa sambil berdosa? Berdoa tapi punya niat jahat. Jadi ketika dia berdoa, dia punya niat jahat. Mungkinkah seseorang melakukan aktivitas rohani, berdoa, tapi punya niat jahat? Mungkin Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan bercerita Bapak Ibu, dia tulis di Facebooknya, dia bercerita waktu dulu sekolah Alkitab. Dia mendengar sahabatnya berdoa, seorang hamba Tuhan. Sekolah Alkitab Bapak Ibu, lalu temannya ini berdoa begini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya Tuhan, mungkin hari ini adalah hari terakhir aku berdoa kepadamu. Setelah ini aku tidak akan pernah mau berdoa lagi kepadamu. Karena engkau mengecewakan aku. Karena engkau tidak menjawab doaku. Engkau tidak menjawab pergumulan-pergumulanku. Karena itu Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdoa lagi kepadamu. Lalu dia berkata amin. Dan betul Bapak Ibu, mulai hari itu mahasiswa sekolah teologi ini keluar dari sekolah Alkitab. Sampai hari ini terhilang. Tidak pernah lagi berdoa kepada Allah yang hidup. Bahkan mungkin dia telah menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba perhatikan. Dia berdoa datang kepada Tuhan dengan niat jahat. Dia marah. Dia mengancam Tuhan. Hanya karena Allah belum menjawab doanya. Belum menjawab pergumulan-pergumulannya, Bapak Ibu. Dia berdoa mengancam Tuhan. Mengatakan hari ini hari terakhir aku berdoa kepadamu Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Seperti si pemazmur katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kenapa pemazmur mengatakan begitu? Karena si pemazmur percaya ada orang yang berdoa dengan niat jahat. Dan dia bersyukur, dia berdoa kepada Tuhan tidak dengan niat jahat. Bapak Ibu, saya ingin coba terangkan hari ini Bapak Ibu, bagaimana cara ahli Taurat, orang-orang Farisi, menafsirkan ayat ini. Mazmur pasal 66 ayat 18 ini Bapak Ibu. Yang menarik Bapak Ibu, Bapak Matthew Henry, salah seorang pakar, Bapak Ibu, William Barclay juga mengatakannya Bapak Ibu. Mereka mengatakan begini,
Cara orang Farisi menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu, mereka berkata, jika aku hanya membiarkan dosa-dosa di dalam hatiku, dan pelanggaran tidak terlahir dalam perkataan dan perbuatanku, tentulah Allah tidak mau mendengar. Maksudnya, menurut Bapak Mitri, maksudnya begini, dia tidak akan marah terhadapku, tidak akan memperhatikannya, sehingga mempersalahkan aku karenanya, seolah-olah dosa-dosa di dalam hati bukanlah dosa dalam pandangan Allah. Jadi orang Farisi, ahli Taurat orang Israel, menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan begini, kalau cuman keinginan, kalau cuman niat saja, kalau cuman kemauan-kemauan yang terpendam tapi tidak pernah dilakukan dalam sebuah tindakan. Jadi, kalau cuman keinginan tapi tidak dibuahi dalam sebuah tindakan, maka itu tidak dosa. Orang Farisi berkata begitu terhadap teks ini. Itu tidak benar. Yesus mengatakan mengingini saja sudah berdosa. Seseorang melihat perempuan lalu mengingini saja telah berzina di dalam hatinya. Pertanyaannya, mungkinkah berdoa dengan hati yang jahat? Mungkin. Kenapa? Kondisi hati manusia yang rapuh. Hati kita itu mudah terkoyak. Tak jarang Bapak Ibu kita memendam sakit hati, kita memendam iri hati, kita punya kebencian, ada kepahitan yang berakar, yang membuat kita dapat menaikkan doa dengan niat jahat di dalamnya. Iya, kita rapuh Bapak Ibu. Ditambah lagi, Nabi Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Hati kita itu licik, Bapak Ibu. Kita perlu introspeksi diri setiap hari. Kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan, kata si Amsal, Bapak Ibu. Jadi, karena hati kita yang rapuh, Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati waktu kita berdoa. Janganlah berdoa punya niat jahat. Karena Mazmur 24 ayat 3-4 berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi firman Allah memberitahu kita Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Di bagian tubuh kita, ada dua bagian yang paling sulit dijaga kebersihannya. Di luar diri kita adalah tangan. Tangan ini paling sulit dijaga kebersihannya. Makanya sekarang kita masa pandemi disuruh sering-sering rajin-rajin mencuci tangan kita. Sekali kita cuci tangan, Bapak Ibu, orang berkata 1 juta kuman rontok. Kita harus rajin cuci tangan. Lalu bagian yang paling sulit dijaga kebersihannya kedua adalah hati. Ini bagian yang paling sulit untuk kita jaga. Dan kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Kita perlu menjaga hati kita. Karena hati kita tuh rapuh. Kita perlu menjaganya dengan berhati-hati. Albert Einstein berkata demikian Bapak Ibu. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Jadi bagi Einstein, merekayasa atom-atom plutonium itu lebih mudah daripada Bapak Ibu mengubah sifat jahat dalam diri manusia. Apa itu? Hati kita. Betapa sulitnya, karena itu kita perlu membawa hati kita kepada Kristus. Membiarkan dia membasuh dengan kuasa darahnya untuk mengubah hati kita, dianugerahkan kita hati yang baru. Pentingnya firman Allah kita baca setiap hari supaya hati kita diperbaharui oleh firman Tuhan senantiasa. Karena bisa saja waktu kita melakukan aktivitas rohani, yaitu berdoa. Yang keempat Bapak Ibu, waktu kita berdoa untuk mencari perhatian orang lain. Kita berdoa cuma mencari penilaian orang lain. Matius 6 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata demikian. Dalam Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, berdoa cuma ingin dilihat orang. Berdoa supaya mendapat perhatian dan penilaian orang lain, supaya dianggap lebih rohani, supaya dianggap lebih saleh barangkali, supaya dianggap orang Kristen kah? Tuhan Yesus mengkritisi dengan sangat keras. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Bapak Ibu, seperti apa orang munafik berdoa? Mereka suka mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadat. Yesus berkata, di tikungan-tikungan jalan, supaya dilihat orang. Bapak Ibu, tidak salah berdoa dengan cara berdiri. Tidak salah berdoa di rumah-rumah ibadat. Tidak salah berdoa di tikungan-tikungan jalan. Enggak salah Bapak Ibu. Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu memahami
Maksud Tuhan Yesus dalam konteks sejarah di zamannya, Bapak Ibu, orang Israel berdoa itu 1 hari 3 kali. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, 1 hari 3 kali dia naik ke suatu rumah. Jadi orang Israel selalu berdoa 1 hari 3 kali. Mungkin jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Itulah cara orang Israel berdoa kepada Tuhan. 3 kali 1 hari. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang karena mereka kebanyakan beternak, mereka juga para agraris Bapak Ibu, mereka juga berladang, maka ketika mereka ada di ladang atau mereka berternak di padang rumput sana, tiba waktunya jam berdoa, jam 12 siang. Kalau sudah jam berdoa, jam 12 siang, mereka ada di belantara sana atau di ladang mereka sedang bercocok tanam. Tidak mungkin mereka pulang untuk datang ke rumah Allah, ke bait Allah, atau ke sinagoga, rumah Allah yang lebih kecil disebut sinagoga. Mereka tidak mungkin bisa pergi ke sana. Karena waktunya berdoa jam 12 siang, maka mau tidak mau mereka akan berdoa di ladang. Mereka akan buka alas mereka tikar, begitu barangkali mereka akan buka alas mereka untuk mereka berdoa di ladang, atau mereka sedang di padang belantara, di tikungan-tikungan jalan. Jadi tidaklah salah berdoa di ladang, di tikungan jalan, di rumah ibadah dengan cara berdiri. Itu tidak salah. Kemudian apa yang dikritisi Tuhan Yesus? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu berdoa 1 hari 3 kali, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Jadi mereka sudah mengukur Bapak Ibu. Mereka ukur bahwa jarak rumah mereka ke pasar itu 30 menit kalau jalan kaki. Karena jarak mereka dari rumah ke pasar 30 menit, maka mereka sengaja dari rumah berangkat jam 11.30 siang. Jadi waktu jam setengah 12 mereka berangkat dari rumah, sampai di pasar persis jam 12 siang. Karena sampai di pasar jam 12 siang, mereka akan gelar tikar mereka harus berdoa jam 12 siang. Mereka sengaja sampai di tempat jam 12 siang. Lalu mereka akan menggelar tikarnya, mereka akan berdoa. Bayangkan di tengah pasar, semua orang di pasar sedang sibuk barangkali tawar-menawar, mereka sedang sibuk bertransaksi, mereka sedang sibuk jual-beli, lalu ada orang berdiri sambil berdoa kepada Tuhan. Coba bayangkan suasana itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Orang yang di pasar merasa minder. Yang di pasar merasa, kami begitu duniawi ya, kami sibuk dengan dagangan kami sibuk dengan belanjaan kami untuk kebutuhan makan, tapi orang itu wah luar biasa, dia bisa berdiri sambil berdoa, dia mengutamakan Tuhan ya, orang itu begitu rohani luar biasa. Nah orang-orang pasti minder melihat diri mereka dan kagum melihat orang yang berdoa jam 12 siang di tengah pasar. Mereka mungkin kagum lalu memberi hormat lebih, mereka memuji-muji orang-orang yang seperti itu. Tapi Yesus berkata apa? Orang itu telah mendapat upahnya. Orang seperti itu cuman pamer, berdoa cuman pamer, supaya dilihat orang. Dan Yesus berkata, mereka sudah dapat upahnya. Sesungguhnya mereka cuman pamer, dan berdoa pamer, itu berdosa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, ingatlah baik-baik, Tuhan Yesus mengajarkan kita, bagaimana rahasia berdoa. Rahasia berdoa adalah berdoa dengan rahasia. Tapi orang-orang ini berdoa sengaja pamer. Yang seperti inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Inilah orang yang berdoa sambil berdosa, Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Janganlah kita berdoa supaya dinilai orang bahwa kita rohani. Janganlah berdoa supaya kita dianggap kita jadi orang Kristen yang taat. Supaya kita dinilai orang seperti itu. Tidak boleh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu tidak benar. Yesus mengkritisi orang yang berdoa seperti itu. Barangkali kita nggak berdoa seperti itu, tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di Facebook, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berdoa di Facebook, ada orang pamer kalau dia sedang berdoa puasa, ada orang pamer kalau dia sedang berdoa di panti asuhan, ada orang pamer di Facebook kalau dia sedang berdoa atau memberi sesuatu kepada orang-orang tertentu. Kita pamer di media sosial. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Mungkin kita tidak seperti orang Farisi, tapi kalau kita kemudian pamer di Facebook bahwa kita sedang berdoa, kita sedang beribadah, coba kita renungkan, apa bedanya dengan orang Farisi? Apa bedanya dengan ahli Taurat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita perlu berhati-hati. Ingatlah baik-baik, doa yang didengar oleh Allah adalah doa dari hati yang paling dalam, di tempat yang tersembunyi. Tidak perlu pamer. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, Lukas 18 ayat 11 sampai 12.
Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 11-12 firman Allah berkata demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bapak Ibu, kita perlu waspada bagian ini. Ingatlah baik-baik, waktu kita berdoa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kita diajarkan, Bapak Ibu, perhatikan Tuhan Yesus. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya. Ini sekali lagi minggu Advent yang kedua, kita memperingati peristiwa kedatangan Kristus yang pertama, Bapak Ibu. Ingatlah, Dia mengosongkan diri, kesetaraan dengan Allah tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, manusia hamba, hamba yang taat, taat sampai mati, mati di kayu salib. Dia begitu merendahkan diri, serendah-rendahnya, sampai tidak seorang pun bisa merendahkan Kristus lagi. Ingat, itulah teladan kita. Waktu kita berdoa, kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Tapi bagaimana mungkin kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi, tapi kita merendahkan orang lain di dalam doa. Kita menganggap diri kita lebih saleh, kita menganggap diri kita lebih suci, kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Perhatikan orang Farisi ini. Dia berdoa dengan berdiri. Hatinya itu begitu sombong. Dia berkata, "Aku mengucap syukur ya Allahku. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini." Coba bayangkan Bapak Ibu. Berdoa tapi menghakimi. Berdoa, tapi menganggap diri lebih benar dari yang lain. Begitu merendahkan diri, merendahkan orang lain, Bapak Ibu. Ini tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama. Jangan kita berdoa seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Berdoa hanya untuk merendahkan orang lain. Dengan kata lain, mereka berdoa hanya untuk meninggikan diri di atas orang lain. Bukankah ini sebuah kemunafikan, Bapak Ibu? Bukankah ini sebuah kesombongan yang luar biasa? Seharusnya berdoa adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan merendahkan orang lain di hadapan Allah. Bukan. Berdoa adalah kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama. Waspadalah. Sekali lagi, berdoa adalah aktivitas rohani yang didorong oleh firman Allah. Berdoa adalah aktivitas rohani yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, berdoa adalah kegiatan agamawi yang baik, yang sehat, yang kita harus melakukannya secara disiplin, karena ini bagian disiplin rohani yang penting bagi hidup kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami merenungkan firman-Mu. Kami diperingatkan supaya kami berhati-hati. Karena bisa saja aktivitas rohani yang begitu baik bisa menjadi bersalah di hadapan Tuhan jika kami melakukannya dengan cara yang salah. Tolonglah kami Tuhan, supaya waktu kami mendisiplin diri kami dalam kehidupan doa, kami berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa untuk kemuliaan Allah. Kami berdoa untuk menyenangkan hati Allah. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa bukan untuk sekedar pemuasan diri kami, pemuasan nafsu kami, pemuasan keinginan-keinginan diri kami, sampai kami tidak peduli dengan doa kami benar atau salah, baik atau buruk, kami tidak peduli. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami lebih dewasa lagi, supaya kami bertumbuh lebih matang lagi. Di tengah pandemi yang seperti ini Tuhan, kami banyak di rumah, kami banyak berdoa, karena kami membutuhkan perlindungan dari Tuhan, karena kami membutuhkan pertolongan dari Allah. Namun demikian, kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami supaya waktu kami menaikkan doa-doa kami kepadamu, kami perlu berhati-hati. Kami perlu berdoa dengan kesadaran penuh. Kami berdoa dengan akal budi yang sudah dibaharui oleh firman-Mu. Kami berdoa dengan hati yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Sehingga waktu kami berdoa,
Kami tidak egois tentang diri kami sendiri, tapi kami berdoa untuk kemuliaan Allah. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang lain. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang teraniaya. Kami berdoa untuk gembala kami yang memperhatikan kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kerohanian kami. Tuhan tolonglah, supaya waktu kami berdoa sungguh-sungguh, kami berdoa dengan hati yang menyenangkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dari tempat mereka masing-masing mereka beribadah Tuhan, Engkau sumber berkat yang sejati. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh